Oke, selamat siang menjelang sore mahasiswa. Siang, Bu. Ya, apa kabar? Baik, Bu. Oke, syukurlah. Baik, Bu. Jadi kita kembali kuliah mata kuliah audit sistem informasi. Kali ini pertemuan 2 kita akan membahas tentang pengenalan audit dan audit SITI. Nah, kita langsung saja ya. Nah, jadi ini beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu pengertian audit, audit SITI, jenis-jenis audit, standar audit, dan terakhir kualifikasi yang harus dimiliki oleh auditor. Nah, sekarang pengertian audit. Audit itu di pertemuan 1 kemarin saya sudah bahas. Apa ya audit artinya? Ada yang tahu nggak? Pemeriksaan, Bu. Pemeriksaan, ya benar ya. Jadi audit itu pemeriksaan, artinya adalah kegiatan untuk memeriksa. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah, ada yang bisa jawab? Organisasi, Bu. Iya, organisasi. Proses bisnis yang ada di organisasi itu apakah berjalan sesuai dengan Tujuan. sesuai dengan standar yang berlaku ya, dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, jadi itu tujuannya audit kemarin. Nah, kita ulang, pengertian audit adalah proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Artinya adalah ada urutannya ya, mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif. Artinya dilakukan berdasarkan data yang ada, objektif, bukan berdasarkan siapa yang diaudit. Kalau berdasarkan siapa yang diaudit itu artinya subjektif. Nah, ini bukan, ini dia objektif. Apa yang dievaluasi? Bukti, ya, bukti-bukti yang berhubungan dengan penilaian dari berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk kriteria, kemudian menyampaikan hasilnya kepada para orang-orang atau pengguna yang berkepentingan terhadap hasil audit itu. Nah, jadi kegiatan pemeriksaan secara sistematis ya. Kemudian kegiatannya adalah mengevaluasi, pertama mendapatkan, jadi dicari tahu dulu bukti-bukti apa yang harus diperiksa, kemudian nanti bukti-bukti itu akan dievaluasi apakah bukti-bukti itu sesuai ya, sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian nanti hasil auditnya juga akan disampaikan kepada yang membutuhkan informasi tentang audit itu. Nah, jadi itulah pengertian auditnya nih menurut AAA Komite for Basic Auditing Concept dengan judul itu. Ya, jadi itu pengertiannya. Kemudian audit SITI, kalau tadi kan pengertian audit secara umum. Kalau audit SITI adalah audit berbasis risiko. Ya, dia sama seperti audit internal dan eksternal, dia berbasis risiko. Tapi fokusnya adalah berbagai aspek berbasis komputer dalam sistem informasi perusahaan. Jadi bukan general, bukan secara umum, tetapi dia fokus kepada semua aspek yang ada di perusahaan yang berbasis komputer ya, di dalam sistem informasi perusahaan yang berbasis komputer. Jadi ada fokusnya, ada lini khususnya di audit SITI, yaitu bidang yang berkaitan dengan komputer. Kemudian penilaiannya adalah meliputi penilaian implementasi, jadi bagaimana sistem informasi diimplementasikan, kemudian bagaimana proses operasinya, kemudian bagaimana pengendalian sumber daya komputer itu. Jadi itu yang dinilai. Jadi implementasinya bagaimana, penerapannya bagaimana, kemudian operasinya bagaimana sehari-hari, kemudian pengendalian sumber dayanya bagaimana, siapa yang menggunakan, bagaimana pengadaannya, siapa saja yang menggunakan. Nah, itu yang dijadikan komponen penilaian di dalam audit SITI. Nah, ini ada tahapan menurut audit TI, menurut Hall ya, tahapan audit TI menurut Hall tahun 2007. Tahapannya adalah yang pertama perencanaan. Ya, jadi direncanakan dulu apa yang ada di dalam perencanaan, mengkaji kebijakan, praktik dan struktur perusahaan. Jadi harus dicek dulu apa kebijakan perusahaan terkait bidang SITI yang akan diaudit, bagaimana praktiknya, ya, bagaimana implementasinya di dalam perusahaan itu. Kemudian struktur perusahaannya bagaimana,
Jadi harus dicari tahu dulu informasi-informasi umum seperti itu. Kemudian kaji pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Jadi dicek dulu, dikaji bagaimana pengendalian secara umum dan pengendalian aplikasi secara khusus pada perusahaan itu. Aplikasi apa saja yang mereka gunakan dan bagaimana pengendaliannya, operasionalnya bagaimana. Kemudian rencanakan prosedur uji pengendalian dan uji substansif ya. Jadi direncanakan bagaimana prosedurnya. Nah, setelah masuk di tahap perencanaan, setelah selesai di tahap perencanaan, masuklah ke tahap pengujian, pengendalian. Ya, apa yang dilakukan di sini? Dilakukan uji pengendalian. Ya, jadi diuji, dinilai, berarti ya, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang berlaku di perusahaan itu. Kemudian dievaluasi. Setelah didapatkan hasil pengujiannya, maka hasil pengujian itu dievaluasi. Di mana letak kurangnya, di mana yang harus diperbaiki, apa temuan-temuannya. Ya, temuan itu adalah hal yang tidak sesuai ya dengan standar yang seharusnya, itu namanya temuan. Jadi kalau dikatakan ada temuan, berarti ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar. Contohnya harusnya melakukan A, tetapi yang dilakukan A, B, C, D. Oh, kebanyakan berarti yang nggak sesuai. Atau sebaliknya, yang harusnya dilakukan A, B, C, D, tetapi yang dilakukan hanya A, berarti kurang. Nah, itu artinya ada temuan, ada ketidaksesuaian. Nah, dievaluasi itu tidak sesuainya karena apa? Kenapa pekerjaannya semuanya tidak dilakukan? Mengapa ada 4 pekerjaan tetapi hanya dilakukan satu? Oh, karena mungkin waktunya kurang, atau sumber daya manusianya kurang, atau masalah-masalah yang lain, ya. Atau mungkin tidak ada masuk ke job desk siapapun ternyata pekerjaan yang B, C, D. Makanya cuma A aja yang dikerjain. Jadi dievaluasi. Kemudian masalah yang lain juga seperti itu dievaluasi. Jadi semua hasil pengujian apapun temuannya, berapapun itu semuanya dievaluasi oleh si auditornya atau tim. Kemudian tentukan tingkat keandalan pengendalian. Ya, jadi setelah dievaluasi kita tahu nih dia ini berada di titik mana nih rankingnya ya, tingkat keandalannya di mana. Jadi nanti kita ranking, oh nih nilainya setelah diaudit ternyata dia masih di level 1, misalnya gitu, level 2, level 3, kayak gitu ya. Setelah diuji pengendaliannya, maka kita melakukan tahap pengujian substantif. Ya, jadi menguji secara substansial. Ya, jadi lebih khusus dibandingkan pengendalian ya. Kemudian kita buat laporan. Ya, kita buat laporan, setelah itu kita evaluasi laporannya, tanda tangani laporannya, kemudian laporkan hasil auditnya kepada pemangku kepentingannya. Nah, ini tahapannya ya. Jadi dari tahap merencanakan sampai kita memberikan laporan kepada yang berhak untuk menerima laporan audit itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Bu. Belum ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya diulangi. Jadi perencanaan audit dilakukan untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai perusahaan agar dapat merencanakan berbagai tahapan audit lain. Pengujian atau test of control dilakukan untuk menilai apakah ada data pengendalian internal yang memadai dan berfungsi baik. Tahap ini dimulai dari pengumpulan bukti, pendekatan berbasis sistem untuk audit TI, dan pengendalian sistem secara keseluruhan. Nah, jadi ini dikatakan nih, menilai apakah ada pengendalian internal yang memadai dan berfungsi baik. Jadi sebelum kita mengaudit, kita harus cari tahu dulu nih di perusahaan itu, organisasi itu, mereka sudah ada pengendalian internal tidak? Kalau di kampus kita itu namanya BPM ya, Badan Pengendali Mutu ya, jadi Badan Penjamin Mutu. Nah, jadi kalau ada badan pengendali internalnya, kemungkinan mereka sudah melakukan praktik-praktik untuk untuk menerapkan prosedurnya dengan baik. Artinya, oh ini berarti mereka udah bisa nih. Tinggal nanti kita cari tahu apa saja prosedur yang ada di mereka, kemudian tinggal hal-hal yang memang penting itu diaudit gitu ya. Jadi bukan
cuman asal comot kemudian kita nilai, bukan. Jadi kita cari tahu dulu apa saja yang mereka urus di dalam pengendalian mutu mereka, kemudian nanti kita akan dalami itu, kemudian nanti kita mungkin susun pertanyaan-pertanyaan auditnya, begitu ya. Kemudian uji substantif. Ya, pada tahapan ini informasi dibutuhkan untuk menangkap berbagai file dan data untuk diuji integritas dan keandalannya. Tahapan ini dilakukan untuk mendukung evaluasi dan laporan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini jenis audit. Ya, jenis audit itu ada banyak ya. Mungkin ada yang beberapa yang tahu di pertemuan yang lalu, mungkin ada yang kita sebut audit keuangan gitu kan, audit TI. Nah, itu kan ada jenisnya nih, berarti ada audit keuangan, ada audit TI. Kemudian saya juga ada pernah bahas internal, eksternal di pertemuan 1 kemarin. Berarti ada audit eksternal, ada audit internal. Banyak sekali ternyata audit ini ya. Nah, ternyata audit itu bisa kita lihat jenis-jenisnya dari beberapa hal. Kalau dari segi luasnya, ada general audit atau audit umum, atau audit spesifik atau pemeriksaan atau audit khusus. Jadi ada dua ya. Jadi dari luasnya ada dua. Yang pertama pemeriksaan umum, yang kedua pemeriksaan khusus, general audit dan spesifik audit. Kalau dari bidangnya ada audit laporan keuangan, ada audit operasional, ada audit ketaatan, ada audit forensik, yaitu ada dua ya yang ketaatan. Ada audit investigasi dan ada audit lingkungan. Nah, itu dari bidangnya. Kemudian ada audit TI ya, kalau dari bidangnya juga ya, ada audit SITI dan lain-lain, itu dari bidangnya. Dan ini ke inian ya, harusnya masih ada lagi mungkin audit SITI atau audit yang lain. Kemudian dari kelompok pelaksananya ada audit internal, audit eksternal, auditor pajak, dan auditor pemerintah. Nah, jadi kemarin juga di pertemuan 1 sudah kita bahas nih, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu ya orang di dalam, kalau eksternal berarti orang luar. Eksternal itu kemarin kita bagi dua lagi, ada eksternal yang second party, ada eksternal yang third party atau pihak ketiga. Kalau yang pihak kedua berarti ada yang ingat nggak pihak kedua itu gimana? Ada yang ingat? Tuh, saya panggil Steven. Steven mana? Ya, Steven gimana? Ingat nggak waktu itu? Yang pihak kedua audit Bu ya? Iya, pihak kedua. Kan ada audit eksternal, terus ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Pihak kedua tuh apa, Steven? Pihak kedua itu tuh bagian kayak di organisasi ya Bu. Bagian organisasi, misalkan kayak dia apa? Sistemnya kayak gitu. Maksudnya gimana? Ada yang bisa jawab lagi nggak yang lain? Yang lain ada yang bisa jawab? Saya panggil lagi yang lain ya. Tuh, Arkan. Masih ingat nggak Arkan? Si auditornya Bu, pihak kedua. Kan pertanyaannya kan auditor itu kan ada yang dari eksternal. Nah, kalau dari eksternal itu ada dua, ada eksternal second party atau pihak kedua, ada eksternal yang third party atau pihak ketiga. Nah, yang ditanya sekarang adalah yang second party atau pihak kedua. Itu yang gimana ya? Lembaga independen Bu. Itu lembaga independen itu berarti pihak ketiga dong? Iya. Itu pihak ketiga, ini yang ditanya pihak kedua. Si perusahaan tersebut Bu, yang diaudit oleh auditornya Bu. Maksudnya? Enggak tahu Bu. Ayo gimana, ayo. Seperti ada dua perusahaan yang lagi bekerja sama Bu. Nah, pada perusahaan satu itu diaudit oleh si perusahaan dua. Gimana ulangi? Misal ada dua perusahaan nih Bu. Mungkin perusahaan yang kedua itu mengaudit perusahaan ke satu, apakah kerjasamanya bisa berjalan dengan baik, seperti itu Bu mungkin. Oh, berarti mereka itu ada
Ada apa? auditor dari yang itu kedua belah perusahaan. Auditor dari kedua belah perusahaan. Iya. Mungkin gini ya maksudnya. Intinya kalau second party itu artinya antara perusahaan antara yang mengaudit atau auditor dengan auditi itu, mereka itu tidak tidak bukan independen, artinya mereka itu saling tergantung. Jadi ada kebutuhan antara si pihak auditor dengan si auditi, ngerti ya? Berbeda dengan kalau audit eksternal yang third party. Kalau third party atau pihak ketiga itu benar-benar independen, artinya tidak ada ketergantungan. Artinya memang si auditornya berasal dari luar, benar-benar dari luar, tidak ada hubungan kerjasama yang saling membutuhkan di antara proses bisnis kedua belah pihak. Misalnya yang satunya adalah, atau perusahaan yang mengaudit kita itu adalah rekanan kita, misalnya dia adalah pelanggan kita yang pelanggan khusus kita yang memang bekerja sama dengan kita dan dia selalu terima produk kita, kemudian dia punya standar tertentu terhadap produk kita. Kemudian agar produk kita selalu sesuai dengan standar mereka, jadi misalnya nih kita memproduksi memproduksi produk A itu nanti dijadikan bahan baku bagi mereka. Nah, supaya bahan baku mereka itu kualitasnya terjaga, mereka melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan kita. Artinya kan ada hubungan ya, ada ketergantungan, dia butuh tuh terhadap produk kita dan dia ingin memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar mereka sehingga mereka bisa dijadikan sebagai bahan baku. Soalnya kalau nanti tidak baik ya, seandainya bahan baku kita tidak baik, seandainya produk yang kita hasilkan tidak baik, maka bahan baku mereka kan tidak baik tuh karena dia pakai produk kita. Nanti produksi mereka juga jadi jelek. Nah, maka dari itu dia punya kebutuhan terhadap kita, yaitu terhadap kualitas produk. Nah, mereka itulah yang memeriksa kondisi produk kita itu. Jadi melakukan misalnya pemeriksaan terhadap pabrik, pemeriksaan terhadap proses yang ada di perusahaan kita, proses produksinya begitu. Jadi tidak benar-benar independen. Jadi ada keterkaitan atau hubungan atau kebutuhan atau ketergantungan gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Ini siapa, Arkan ya barusan ya? Atau Jeffrey nih? Suara siapa nih? Jeffrey ya. Nah, jadi benar-benar ada hubungannya. Oke, jadi bukan terpisah ya. Jadi mereka itu butuh terhadap produk kita, tapi mereka juga ingin produk kita itu sesuai dengan standar mereka. Artinya mereka harus melakukan pemeriksaan, mungkin bisa dilakukan secara rutin, ada periode-periodenya. Nah, kemudian yang eksternal tapi third party, artinya itu benar-benar terpisah ya, independen, pihak ketiga, tidak ada hubungannya dengan tidak bergantung terhadap perusahaan kita. Jadi dia itu bukan rekan kita, tapi yang benar-benar auditor eksternal. Ya, contohnya ini auditor pajak nih benar-benar eksternal nih. Ya kan, pajak itu nggak ada keterkaitan, yang penting kita bayar pajak. Ya, jadi misalnya nih ada orang pajak datang ke perusahaan mau mengaudit, ya kan kebergantungannya tidak ada tuh. Jadi dia tidak butuh apapun dari proses bisnis yang kita lakukan. Yang dia butuh hanyalah laporan keuangan kita disesuaikan, apakah dicek apakah sesuai dengan pajak yang sudah dibayarkan. Jadi dia mengaudit laporan keuangan, kemudian melihat apakah kita membayar pajak sesuai dengan yang dilaporkan. Jadi ya bayarnya jumlahnya sekian, ternyata harusnya sekian. Ada apa misalnya ada permainan di laporan keuangan. Nah, itu jadi temuan itu. Tapi itu kan benar-benar eksternal ya, di luar. Kemudian mungkin juga auditor yang lain yang benar-benar dari luar, misalnya dari pemerintah ya, misalnya dari untuk menentukan akreditasi sebuah institusi. Kalau di institusi pendidikan ya, sebuah kampus itu ditentukan akreditasinya kan oleh Banristek namanya. Nah, itu benar-benar terpisah kan, bukan orang dalam dari kampus, dan juga tidak ada ketergantungan
si Banristek itu terhadap kampus yang akan diaudit. Nah, jadi ada pengelompokannya lagi tadi ya. Oke. Kemudian, nah ini audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan adalah atestasi atau pembuktian yang dilakukan secara independen oleh seorang auditor yang menyatakan pendapatnya atas penyajian laporan keuangan. Itu audit laporan keuangan ya. Kegiatan yang dilakukan auditor pada audit ini yaitu layaknya seorang hakim yang mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai bukti dan menyatakan pendapat. Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai bukti serta memberikan pendapatnya sesuai dengan bukti. Jadi apa-apa harus ada buktinya, nggak boleh cuman pendapat saja. Ya, pendapat harus disertai dengan bukti. Jadi ada buktinya, kemudian dia memberikan pendapat. Nah, jadi audit laporan keuangan itu yaitu pemeriksaan apakah laporan keuangan itu wajar. Ya, wajar artinya itu kan bisa dimaklumi, tidak ada dalam tanda kutip permainan di dalam penyajian laporan. Jadi yang harus dipastikan di situ adalah laporan keuangan ini wajar atau normal, tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung unsur manipulasi. Nah, kemudian sertifikat yang harus dimiliki oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan yaitu Certified Public Accountant ya, atau CPA. Kemudian ada audit internal. Audit internal itu apa? Dari segi namanya kan internal, berarti dia berasal dari atau dilakukan dari apa Eriko? Dalam perusahaan. Iya, dari dalam. Ya, namanya juga internal. Jadi dia dari dalam. Kemudian ini pengertiannya ya, fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan. Ini sumbernya nih. Nah, kemudian sertifikatnya adalah Certified Internal Auditor yang harus dimilikinya ya. Jadi yang dimiliki oleh auditor untuk bisa mengaudit laporan mengaudit internal adalah CIA. Nah, kemudian para auditor internal melakukan berbagai jenis kegiatan ini yang bisa dilakukannya ya, yaitu audit keuangan, kemudian mempelajari ketaatan operasi terhadap kebijakan, ya, kemudian mengkaji ketaatan perusahaan terhadap kewajiban hukum, mengevaluasi efisiensi operasional, mendeteksi dan mengejar pelaku penipuan dalam perusahaan, itu dia punya hak, serta melakukan audit teknologi informasi. Jadi yang ditunjuk di dalam perusahaan si A, si B, si C atau tim, mereka itu bisa melakukan audit ini sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi sampai kalau teridentifikasi, oh ini kayaknya ada kecurangan, dia bahkan bisa sampai mencari ya, sampai mengejar pelakunya ya, sampai dia benar-benar cari pelakunya sampai nanti mungkin dibawa ke yang lebih ini ya, yang lebih berwenang, misalnya dibawa ke atasan atau bahkan dibawa ke jalur hukum kalau memang terjadi penipuan-penipuan yang skalanya besar. Nah, kemudian ini perbedaan audit internal dan audit eksternal. Letaknya adalah pada konstituennya atau bagian yang pentingnya. Ya, terletak pada konstituennya. Auditor eksternal mewakili pihak luar, sedangkan internal itu mewakili kepentingan perusahaan. Jadi beda tingkat kepentingannya. Kalau eksternal dia itu ya ada standarnya sendiri, bukan standarnya internal. Nah, jadi karena dia memang berasal dari luar, standarnya ya standar yang berlaku, misalnya berlaku nasional atau berlaku internasional, tergantung dari mana dia berasal si auditornya. Ya, dari mana dia bekerja pada siapa si auditor ini. Jadi dia kepentingannya adalah kepentingan yang memang mewakili pihak yang dia wakili itu. Kalau dia berasal dari perusahaan audit nasional ya pasti mereka punya standar nasionalnya kan. Begitu juga kalau internasional ya punya standarnya. Sedangkan kalau internal ini ya standarnya standar kepentingan perusahaan. Jadi kalau auditor internal yang dia audit memang dia berasal dari lingkungan internal, kemudian hal-hal yang diaudit itu ya hal-hal yang bagi perusahaan itu penting ya, bukan tidak mewakili orang luar. Jadi nggak punya standar nasional, standar internasional nggak ada, tetapi ya
dia punya standar perusahaannya sendiri. Ya bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari prosedur yang berlaku, mungkin ada standarnya, yaitu yang dicek dokumennya. Nah, kedua auditor, baik internal maupun eksternal, mereka itu bisa melakukan kerjasama. Ya, bahkan harusnya memang bekerja sama, jangan tidak seiring sejalan. Jadi auditor internal dapat mengaudit secara dengan periode yang lebih singkat, kemudian nanti hasil laporan auditnya akan diserahkan kepada auditor eksternal, yang biasanya kalau auditor eksternal periodenya itu lebih panjang dibandingkan auditor internal. Jadi misalnya nih, audit dilakukan oleh eksternal itu 6 bulan sekali misal, sedangkan kalau secara internal auditnya bisa dilakukan 3 bulan sekali. Nah, artinya si auditor internal ini lebih sering mengaudit dibandingkan si eksternal. Ya karena biasanya sih keterbatasan ruang, waktu, juga banyak hal, sehingga memang dijadwalkan auditor eksternal itu ya biasanya itu periodenya kayak gitu, periodenya entah sekali 6 bulan, ada yang sekali setahun, bahkan ada yang sekali 5 tahun. Ya, ada yang 1 kali 5 tahun. Bayangin 5 tahun itu sudah banyak sekali perubahan yang terjadi. Maka supaya komunikasinya efektif adalah auditor internal, sehingga auditor internal inilah yang melakukan audit di dalam perusahaan itu secara periode yang lebih singkat. Kemudian nanti kalau ada temuan, dia juga yang nanti melaporkan. Kemudian dia juga akan menindaklanjuti apakah nanti temuan-temuan yang sudah dispesifikasikan kemudian dilaporkan itu nanti dikerjakan atau diperbaiki oleh si auditinya. Nah, jadi supaya tujuan dari proses audit tercapai memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada auditor eksternal. Tapi seringkali juga, atau nggak usah dibilang seringkali, kadang-kadang ya, kadang-kadang auditor internal ini kayak kurang bertaring, ya, kayak kadang-kadang juga merasa yang diaudit kan kawannya sendiri, jadi kayak lebih lemah dibandingkan auditor yang berasal dari eksternal. Tapi seharusnya tidak boleh gitu. Ya anggap aja kamu sekantor sama teman-teman kamu, kemudian kamu disuruh mengaudit teman kamu, kemudian teman kamu ada kesalahan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kamu terkesan kayak kurang tega untuk melaporkannya, jadi kayak ada kecenderungan untuk belain temennya gitu kan, kecenderungan untuk membiarkan permasalahan, biarin aja lah gitu, padahal itu harusnya tidak boleh, karena harusnya si auditor internal juga harus sama garangnya dengan auditor eksternal supaya mereka nanti bisa kerjasama, sehingga nantinya mereka tujuan audit ini dapat tercapai ya. Jadi harusnya tidak boleh lembek. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Wisnu, ada pertanyaan? Ada Wisnu nggak di sini? Ada Bu? Ada. Belum Bu? Jelas nggak dari tadi? Jelas Bu. Jelas ya. Oke. Nah, Jeffrey lagi. Paham Bu. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada audit pemerintah. Kalau audit pemerintah artinya berarti dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, ini umumnya dilakukan untuk memeriksa dan menilai kinerja dari hasil suatu proses dalam organisasi. Dalam pemerintahan, audit yang sering dilakukan adalah menilai kinerja dari badan usaha. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas. Audit sektor pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pemerintah kita itu juga ada di audit ya, bukan cuman dia yang memberikan kebijakan-kebijakan saja, tapi ada timnya untuk mengauditnya. Ya bahkan kalau ada indikasi melakukan korupsi, KPK ada ya siap sedia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah kemudian, ini perbedaan audit SITI dengan audit keuangan. Yang berbeda apa di sini? Yang berbeda bidangnya, jelas bidangnya berbeda ya. Keuangan namanya uang, berarti mengaudit
hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kalau di perusahaan, keuangan itu dicatatnya di mana? Jeffrey? Ya Bu, Kalau di perusahaan biasanya keuangan itu dicatatnya di mana? bagian bendahara mungkin. Iya, bendahara nyatetnya apa tuh? Melakukan kegiatan apa tuh? Berhubungan dengan kegiatan akuntansi Audit ya? keuangan. Iya. Iya, berhubungan dengan kegiatan akuntansi. Nah, artinya yang dicek dalam audit keuangan kan semua uang itu kan ada jurnal-jurnalnya ya. Biasanya kalau di perusahaan apa uang keluar, uang masuk, apa segala macam, itu kan dicatat semua, ada akunnya ya. Jadi yang akuntansi itulah yang akan dicek di dalam audit keuangan. Dia evaluasi apakah yang dilakukan ini sudah sesuai dengan standar praktik akuntansi. Jadi kalau ada uang keluar benar-benar dicatat, uang masuk ada dicatat, kemudian laporan keuangannya normal, wajar, ya tidak ada indikasi-indikasi kecurangan atau manipulasi yang dicek. Sedangkan audit TI, SITI bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal pada sistem desain dan efektivitas. Sistem desain dari perangkat lunak yang berjalan atau semua hal yang berhubungan dengan komputer yang berjalan pada organisasi itu. Ya, jadi bedanya adalah bidangnya ya. Kalau keuangan berarti uangnya, laporan keuangannya. Kalau audit SITI berarti desain dari sistem informasinya, kemudian efektivitas dari sistem informasinya, kemudian manfaat dari sistem informasinya, pokoknya yang berhubungan dengan pengadaan dan implementasi dari sistem komputer di dalam organisasi. Nah, ini ada beberapa standar dari audit menurut Hall tahun 2007. Ya, jadi standar umum ya. Auditor harus memiliki pelatihan dan penguasaan teknis yang memadai. Jadi tidak mungkin ada auditor yang tidak kompeten di bidangnya. Dia tidak mungkin bisa menilai produk A, menilai benda C, menilai apalagi proses Z kalau dia sendiri tidak kompeten di bidang itu. Ya, contohnya juri aja nih, juri. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi juri kalau dia tidak kompeten di bidang itu. Ya, jadi kayak kalau kita nonton lomba memasak, jurinya siapa? Jurinya chef terkenal yang memang kompeten di bidang itu. Kalau kita nonton lomba menyanyi, jurinya siapa? Biasanya jurinya penyanyi-penyanyi yang sudah profesional. Ya, jadi memang harus punya hal yang kemampuan yang memadai di bidang yang dia nilai itu. Itu tadi juri. Begitu juga dengan audit. Ya, jadi auditor itu punya kemampuan yang memang di bidang yang akan dia audit itu. Jadi kalau dia adalah auditor keuangan, dia harus punya kemampuan di bidang keuangan. Kalau dia auditor SITI, dia juga harus punya kemampuan menguasai SITI dan dia juga mengikuti berbagai pelatihan, juga memiliki sertifikasi. Ya, karena kalau nggak punya sertifikasi, ya nggak dianggap sebagai auditor ya. Kemudian auditor juga harus memiliki independensi dalam sikap mental. Jadi dia tidak boleh terpengaruh secara emosi ya. Harus independen ya, harus tidak bergantung dalam sikap mentalnya ya. Jadi nggak boleh dia mentang-mentang yang diaudit adalah teman lama, maka dia merasa aduh nggak usah lah terlalu keras, atau yang diaudit adalah mantan pacar. Ya akhirnya dia karena ada dendam masa lalu dia menjadi sangat sangat keras, kemudian selalu nyari-nyari kesalahan. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sama sekali kita harus buang emosi kita tuh kita buang. Jadi kita memang benar-benar sebagai auditor, bukan sebagai kita ya, bukan sebagai pribadi kita, tetapi sebagai auditor. Kemudian tidak boleh juga mentang-mentang si anu, mentang-mentang si ini kita membeda-bedakan. Jadi sama saja. Jadi kita harus netral. Kemudian auditor harus melaksanakan kehati-hatian profesional dalam melakukan audit dan membuat laporan. Harus hati-hati tapi profesional. Ya jangan gegabah
dikit-dikit nyalain, dikit-dikit jadikan temuan. Nah, jadi memang kita harus hati-hati sekali, tetapi tetap profesional ya. Kalau memang itu temuan, silakan dicatat, nanti dilaporkan. Tapi kalau memang itu bukan temuan, ya jangan mengada-ngada ya, karena kan kita berhadapan dengan orang lain nih, nanti orang lain tersinggung karena kita terlalu semuanya dijadikan temuan, semua dianggap salah ya, nanti dia juga nggak suka dong sama kita ya. Jadi harus profesional, jangan mentang-mentang itu mantan pacar yang kita punya sakit hati sama dia tadi kan, kita udah buat semuanya jadi temuan. Nah, kemudian itu standar umum. Kemudian standar kegiatan di lapangan, yang pertama kegiatannya harus terencana. Oke, tidak boleh tiba-tiba ya. Mengapa nggak boleh tiba-tiba? Aprizal? Ada Aprizal di sini? Aprizal ada? Nggak ada? Jurianto? Saya Bu. Approval ada Bu. Oke, Jurianto, menurut Jurianto Ada, Bu. mengapa harus terencana? Supaya lebih itu Bu, lebih matang dan lebih siap Bu. Iya benar, supaya lebih siap. Contoh ya, kalau saya mau datang ke rumahmu, ke rumah kalian nih, tapi bukan dalam rangka hari raya, bukan dalam rangka kalian ngundang saya, tapi tiba-tiba aja saya datang. Kira-kira kalian paling suguhin apa ya ke saya ya? Paling suguhin apa nih? Biasanya kan kita kalau standar orang datang kan kita suguhin air. Ya, mungkin kalau ada snack kita cari di dapur, ada snack kita suguhin. Tapi kalau bener-bener memang hari raya, kemudian atau memang sengaja diundang supaya datang, itu kan persiapannya lebih banyak ya. Makanannya banyak, gitu kan. Kemudian minumannya berbagai macam, gitu kan. Bener nggak Jurianto? Benar Bu. Ya, jadi bener jawaban kamu supaya matang. Ya, jangan tiba-tiba kita datang kemudian mengaudit, itu namanya bukan audit, itu namanya investigasi. Ya, jadi nggak boleh, audit itu harus terencana. Bagaimana merencanakannya? Ya komunikasi, dan jadwalnya harus sesuai bagi auditor dan bagi auditi. Jadi ada titik tengahnya, kapan nih kita audit. Misalnya, besok yuk hari Selasa jam sekian. Nggak bisa, hari Selasa saya ada kegiatan ini, hari Selasa saya ada janji dengan si Anu. Kemudian ya udah kita ganti hari Rabu sampai ketemu. Ya, titik temunya di mana harus direncanakan dan tidak boleh tiba-tiba. Ya udah besok-besok, nggak bisa gitu ya. Misalnya kita kasih tahu sebulan kemudian, sebulan lagi yuk. Ya, karena audit ini proses yang besar ya, bukan cuma sekedar main ke rumah seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian auditor harus mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai struktur pengendalian internal. Jadi dia harus dikasih tahu informasi mengenai struktur pengendalian internal dari organisasi atau dari unit yang akan dia audit. Ya, dia harus tahu nih, makanya harus saya bilang tadi, selain rencana nggak boleh tiba-tiba juga. Ya sudah silakan kamu audit besok. Dia nggak punya persiapan apa-apa. Jadi dia harus benar-benar paham, ya, punya pengetahuan yang cukup mengenai struktur pengendalian internal dari perusahaan atau organisasi atau unit yang akan dia audit. Nah, jadi dia tahu pekerjaannya apa saja di unit itu, proses bisnisnya bagaimana berjalannya, kemudian apa standar-standar yang ada di situ, apa kebijakan-kebijakan yang ada di unit itu, kemudian apa wewenang dan tanggung jawab yang ada di unit itu, sehingga kemudian apalagi yang terlibat, unit lain yang terlibat dengan unit itu, sehingga nantinya dia bisa menyusun daftar pertanyaan audit. Dia tahu ini saja nih, ini kebijakannya, wewenangnya, tanggung jawabnya, maka dia akan memberikan atau menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang dia dapatkan itu. Kalau dia nggak tahu apa-apa tentang unit yang akan dia audit, gimana dia mau nyusun daftar pertanyaan? Nah, kemudian auditor harus mendapat bukti yang cukup dan kompeten. Ya, jadi sebagai auditi, siapkanlah bukti-bukti yang cukup. Jadi sebagai orang yang akan diaudit, lihatlah apa saja harusnya pekerjaan yang harus
kamu lakukan. Siapkanlah bukti-bukti itu sehingga nanti ketika ditanya auditor tinggal disuguhkan saja kepada auditor. Ya, tidak nyari-nyari entah di mana. Kemudian, dari standar pelaporan, auditor harus memastikan dan menyebutkan bahwa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Kalau laporan keuangan, kalau laporan yang lain ya disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Kemudian laporan tersebut harus menjelaskan berbagai kondisi, ya kondisi apapun, silakan dijelaskan di situ bagaimana kondisinya. Kemudian laporan tersebut harus mengidentifikasi berbagai hal yang tidak memiliki pengungkapan informasi yang memadai. Jadi laporan itu mengandung informasi yang memang mengungkapkan informasi ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi hal yang nggak ada, yang nggak dijelaskan menggunakan kalimat tapi ada di laporan itu. Oke, kemudian laporan tersebut harus memiliki persyaratan pendapat auditor atas laporan keuangan secara umum. Kemudian ini ada beberapa kualifikasi dari auditor. Jadi seandainya Anda ingin menjadi seorang auditor, Anda harus berkompeten dalam bidang apapun, tergantung kualifikasinya ya, tergantung bidang minatnya. Kemudian memiliki sertifikasi sesuai bidang yang dinaungi, memiliki independensi dalam sikap mental, harus melaksanakan kehati-hatian profesional dalam melakukan audit dan membuat laporan yang tadi itu ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Enakan dikit pertemuan kita hari ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum ada. Nah, nanti setelah ini saya unggah di di YouTube, akan ada pertanyaan ya di komentar. Jadi yang kemarin ada pertanyaan nggak kita? Tempo hari, mungkin belum ya. Nah, jadi ini nanti akan ada pertanyaan yang saya tulis di kolom komentar. Anda jawab di kolom komentar dengan membubuhkan nama dan NPM Anda. Jadi Anda tidak boleh hanya menjawab saja, karena saya nggak tahu. Kadang-kadang kan akunnya namanya aneh-aneh ya, nama akunnya, nama gaul kalian, jadi saya nggak tahu. Nah, silakan kalau nanti setelah saya unggah di YouTube, Anda saya kasih pertanyaan, Anda komentari, kasih nama, NPM sama jawabannya. Nah, bagi setiap mahasiswa yang menjawab sebelum pertemuan selanjutnya, jadi ini sebelum pertemuan 3, akan mendapatkan poin 1 untuk UTS. Oke, tapi jangan copy paste dari temannya ya, jangan copy paste dari jawaban teman, itu nggak akan saya anggap, karena kalau saya lihat sama persis, ya udah nggak usah dinilai aja. Oke, mengerti? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sebelum kita sudahi pertemuannya, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, nanti nantikan video saya, nanti saya yang bertanya di komentar ya. Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Sampai ketemu hari Senin depan. Selamat sore. Sore. Sore.